Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Bahkan Tuhan kita tidak pernah tidak menolong kita dalam keadaan apapun. Dia selalu memperhatikan kita, dia selalu peduli pada kita, dan pertolongannya selalu ada buat kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan tolong. Saya mau mengajak kita semuanya untuk membaca dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan seorang Daud, calon raja, seorang pahlawan, seorang yang luar biasa. Meskipun dia masih sangat muda, tetapi pengurapan Tuhan ada dalam diri Daud. Dan kita tahu ceritanya bahwa Daud ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia mengalahkan Goliat yang sangat ditakuti oleh seluruh tentara Israel, bahkan oleh Raja Saul sekalipun. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pemakaian Tuhan dalam diri Daud, Daud dapat mengalahkan Goliat. Dan semenjak dari situ, kita melihat bahwa Daud mulai terkenal. Dan Daud mulai dipuja-puji oleh orang banyak. Tetapi ada beberapa orang, bahkan Raja Saul sendiri, tidak begitu suka akan puja-puji yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Daud. Bahkan di dalam hatinya sendiri, dia mempunyai niat dan rencana untuk menangkap, bahkan untuk membunuh Daud. Ya, Saul terus mengejar dia di Gua Adulam, bahkan banyak cara yang digunakan oleh Raja Saul untuk menangkap, bahkan untuk membunuh Daud. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam Alkitab dijelaskan Daud disertai Tuhan dan Daud senantiasa luput daripada segala rencana-rencana yang dibuat oleh Raja Saul untuk menangkap Daud. Sehingga Daud berkata di ayat yang kita baca tadi di dalam 2 Samuel 22 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ketika Daud dalam kesesakan, ketika Daud dikejar-kejar, ketika Daud terhimpit, ketika Daud tersudut, ketika Daud sudah hampir akan ditangkap, Tuhan menolong Daud. Tuhan tolong Daud, Tuhan luputkan Daud, sehingga Daud tetap selamat. Makanya di dalam 2 Samuel pasal 22 ini, judul perikopnya adalah nyanyian syukur Daud. Nyanyian syukur yang dinaikkan Daud atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Karena Tuhan sudah meluputkan dia, karena Tuhan sudah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Raja Saul. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Sama seperti Daud ketika dia dalam kesesakan, yang dilakukan Daud adalah berseru kepada Tuhan, berseru kepada Allahnya, meminta tolong kepada Tuhannya. Dan Daud berkata, Tuhan mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menjerit kepada Tuhan,
ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta tolong kepada Tuhan. Firman ini berkata bahwa teriak kita itu sampai ke bait Tuhan, dan Tuhan mendengarnya, dan Tuhan sungguh sangat memperhatikan jeritan Daud, bahkan jeritan kita semuanya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan sungguh sangat mendengarkan segala permohonan dan doa-doa kita. Tetapi perlu kita memperhatikan, kok bisa ya teriak Daud itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan menolong Daud. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, ada beberapa hal atau kehidupan karakter daripada Daud itu yang harus kita perhatikan. Dan inilah yang membuat Tuhan sebenarnya mendengar teriakan dan seruan Daud sehingga Tuhan menolong Daud. Yang pertama dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 20 bagian B, dikatakan begini, karena ia berkenan kepadaku. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan, supaya doa-doa kita, teriakan kita, permintaan tolong kita kepada Tuhan itu didengar dan Tuhan menolong kita. Yang pertama, hidup harus berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan dalam 2 Samuel 22 ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Yang kedua adalah tetap mengikut Tuhan. Tetap berjalan di jalannya Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan tetap mengikut Tuhan. Jadi bukan karena dalam kesulitan kita mengikut Tuhan. Dalam segala aspek daripada kehidupan Daud, Daud tetap mengikut Tuhan. Yang ketiga, dikatakan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 23, sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya aku tidak menyimpang. Yang ketiga, tetap hidup di dalam segala hukum Tuhan dan tidak menyimpang dari hukum tersebut. Yang keempat, dalam 2 Samuel 22 ayat 24, aku tidak berlaku bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ini yang keempat, hidup tidak bercela. Ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Keempat hal inilah yang membuat Tuhan membuka telinganya atas seruan Daud, atas jeritan Daud ketika dia dalam kesesakan, dan memberikan pertolongan kepada Daud. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, mari kita lakukan 4 hal yang telah dilakukan oleh Daud ini. Dan percayalah, Tuhan pasti tolong kita dalam segala pergumulan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami. Kami percaya ketika kami dalam masalah dan Tuhan belum memberikan pertolongan bagi kami. Ini merupakan evaluasi bagi kami semuanya, supaya kami bisa melihat diri kami sendiri dan memandangnya di hadapan-Mu Tuhan. Kami melihat diri kami supaya kami memperbaiki hidup kami. Ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kami, ada hal yang harus kami bereskan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu, dan biar Engkau Tuhan yang menjamah kami semuanya. Ajari kami untuk memperbaiki hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepada-Mu, dan supaya kami kembali melakukan segala hukum-Mu, dan kami tidak menyimpang, kami setia kepada Tuhan, dan kami tidak hidup bercelah, tetapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami, tuntun kami, supaya pertolongan-Mu itu Tuhan, boleh kami terima di dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami, bahkan di dalam kesesakan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, dan Tuhan pasti bela kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.